قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mungkin-mungkin tercurahkan kepada junjungan suri tauladan dan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah di waktu-waktu sibuk kita sekalian, yang mungkin sebenarnya bulan Syawal itu nggak usah ada kajian karena sibuk jagung, Pak. Betul? Iya, sibuk jagung nyumbang rewang. Makanya ini banyak ini yang tidak bisa hadir. Iya tak? Iya. Karena banyak yang sibuk seperti itu. Ini belum lagi minggu depan dan seterusnya. Jadi nanti tahun depan ini Syawal ini libur pokoknya. Rasa ngaji wae. Sing penting dipersiapkan untuk apa? Nyumbang. Namun alhamdulillah kita di antara hamba pilihan. Mugi-mugi kita menjadi wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dijaga oleh Allah, diberikan keistiqomahan sampai nantinya Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Allahumma amin. Dan dalam kesempatan Syawal ini pula kami sekaligus juga mewakili saking Darus Sholihin, begitu pula mewakili PCM Panggang lan Purwosari serta ibu-ibu Aisyah Panggang dan Purwosari juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah menerima amalan kita sekalian. Puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Sholat malam kita juga demikian. Begitu pula kita terus diberikan panjang umur sampai nantinya kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya, dan mungkin jadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Allahumma amin. Adapun kali ini judul sesuai dengan yang tertera atau tertulis dalam buletin, menjadi wali Allah ba'da Ramadan. Ba'da Ramadan menjadi wali Allah. Kalau para ulama biasa nyebut wali, itu artinya orang-orang yang dikasihi, disayangi, dicintai Allah. Kalau disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah, pasti punya sebab-sebab. Gak mungkin Allah itu cinta pada seseorang, sayang kepada seseorang begitu saja. Pasti
Ada sebab-sebabnya. Nah, ini kita penting untuk pelajari. Kok ba'da Ramadan ini dipelajari? Kok bukan bulan Ramadan? Soalnya setelah Ramadan biasanya subuh sudah malas-malasan. Terus masjid tambah jamaah apa tambah kosong? Ada yang bahkan gak ada azan lan iqomah loh. Itu baru hari pertama, hari kedua lebaran. Itu gak ada azan kali iqomah, padahal baru rampung Ramadan. Wonten apa mboten iki? Waduh, ya Allah. Ini di Panggang Purwosari apa di luar negeri yang gak ada azan iqomah itu? Hah? Apa di Rusia sana? Panggang Purwosari nggih? Yang muslimnya berapa persen? 10% muslimnya? Hah? Apa 98%? Hampir 98 nggih? Niki muslim loh itu. Maka imannya ba'da Ramadan biasanya grafiknya itu turun. Bukan malah tambah rajin. Apa karena sibuk mikir nyumbang? Betul itu? Karena sibuk mikir sumbangan tadi, maka sholatnya jadi malas-malasan. Betul? Masa gara-gara nyumbang iki malas? Orang-orang kaitannya loh Pak. Nyumbang ya urusan dewi ya lah. Nyumbang itu ya berarti ada uang enggak gitu. Jenengan nyumbang bukan setiap hari. Satu hari itu berapa? Ini pas Sabtu Minggu nih gitu. Ada yang 3, wadah 5, ada juga. Ya Allah, nyumbangnya biasanya pinten Pak? 100 ping 5 500 ya. Berarti sentek itu seminggu. Berarti kalau kurang jenengan cari apa kalau gitu untuk nyumbang? Hah? Ada yang mungkin cari utangan, ada yang jual kambingnya, wonten. Ada yang sampai juga jual sapi, mungkin ya, mungkin. Ya terus gimana lagi? Ya sudahlah, sekarang kita yang penting ngaji, biar hatinya itu tenang, nggak mikir banyak nyumbang, ya. Biar hatinya tenang dulu, nggak tahu nanti bar kajian ini arah nyumbang ya terserah. Pokoknya kalau pengen ngaji saya. Jadi Bapak Ibu nggih, sekarang dibacakan. Singkat macam. Nah, Mas Rudi. Menjadi wali Allah ba'da Ramadan. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pengertian wali ini berdasarkan ayat yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Dalam surat Yunus 62 sampai 63. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah yang namanya wali Allah, mereka itu tidak memiliki kekhawatiran. Dan juga mereka tidak bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau disebut wali, tadi disebutkan di awal, wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Syaratnya 2. Ingat 2 syarat ini. Yang pertama, beriman. Yang kedua, bertakwa. Coba diulang. Yang pertama,
Beriman. Yang kedua, bertakwa. Berarti setiap orang itu yang beriman dan dia itu jalankan juga ketakwaan, berarti dia termasuk wali Allah. Dia termasuk wali Allah. Beriman itu mencakup rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Ulang, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Yang terakhir apa? 6. Iman kepada takdir, qadha dan qadar. Itu disebut beriman. Siapa saja muslim yang tidak beriman kepada Allah, berarti masalah ini orangnya. Siapa saja muslim gak percaya pada malaikat, juga masalah berarti. Siapa saja muslim tidak beriman kepada Al-Quran, juga berarti masalah. Siapa yang muslim namun tidak beriman kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, oh berarti masalah besar. Siapa yang muslim yang tidak percaya pada hari kiamat. Hari apa? Kiamat. Kapan hari kiamat datang? Wallahu a'lam. Pengen cepat apa pengen lambat? Pengen cepat. Luar biasa ini. Kapan kiamat datang? Ilmunya Allah yang maha tahu. Namun sudah siap hadapi kiamat? Belum siap? Kapan siapnya kalau gitu kiamat datang? Manut? Manut apa sudah siap ini? Manut. Oh berarti belum siap. Belum manut. Namun hari kiamat wajib diyakini. Umur terbatas, dunia itu tidak kekal. Jadi umur kita terbatas, dunia itu tidak kekal. Terus beriman kepada takdir. Kita nyumbang itu masuk takdir nggak? Nggak masuk takdir. Nyumbang itu pas manten itu nggak masuk takdir. Kok bisa? Tadi keluarkan 100.000, Allah nggak tahu takdir itu? Allah tahu nggak? Kalau Allah tahu berarti sudah jadi takdir. Takdir itu harus jadi ketetapan. Ada yang kecelakaan, kena musibah, sudah masuk dalam takdir? Sudah. Ada yang dapat jodoh, dapat suami cakep sekali, sudah masuk dalam takdir? Sudah. Ada yang dapat istri ini ayu sekali, sudah masuk dalam takdir? Sudah. Ada yang umurnya 9 tahun, nggak nambah, Allah takdirkan cuma segitu, sudah masuk dalam takdir? Sudah. Berarti siapa yang tentukan umur panjenengan? Allah. Berarti kalau Allah cabut sekarang juga siap? Masya Allah. Kan Allah yang tentukan. Apa jenengan paham takdir coba? Paham kapan matinya itu? Paham? Sudah dibocorkan malaikat? Apa malaikat wes SMS, Pak, iki jenengan 5 hari lagi? Atau pengen di SMS malaikat? Enggak, oh sebenarnya pengen. Malah jenengan hidupnya tuh enggak tenang itu. Ya Allah, malaikat SMS, Pak Sudar iki 5 hari lagi, coba gila kayak gitu. Siap kayak begitu? Mungkin pikirannya aku arah mulai iki pokoknya ning Sudirman terus. Ustadz pokoknya ngaji terus 5 hari. Kalau wis rampung pokoknya ngaji terus biar saya husnul khotimah. Namun kita cuma tugasnya beriman pada takdir. Kita tidak tahu takdir kita sama sekali. Namun harus siap dan menerima takdir kita apapun. Namun manusia punya pilihan, tetap ada usaha.
Seperti kita dapat rizki, itu tetap ada usaha kerja. Ada yang belantik di sini? Ada? Coba ingin dapat rizki kalau jadi belantik tadi, apa cukup kambingnya di rumah saja, wongnya gur ngopi, ya, terus nanti kambingnya ki payu, atau mesti datang ke pasar? Pripun Pak? Hah? Cuma nongkrong aja ngopi, wah, ki paling sebentar lagi kambingku ki payu, gitu. Nyantai aja di rumah itu sudah cukup, nggak usah kerja, hah? Atau ditawarkan berarti ada usaha. Itu bentuk iman pada takdir. Kita tetap usaha, hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ji? Jadi tetap ada usaha, tetap kita beramal, tetap kita itu kerja. Nanti hasilnya Allah yang berikan. Kok saya sudah kerja Ustadz, namun kok cuma dapat segitu? Ya sudah, itu jadi takdirmu. Kok saya sudah kerja keras, tadi itu banyak, namun pipilannya banyak, kok habis? Ya sudah, itu sudah jadi takdirmu. Iman ini harus punya 6 hal tadi. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Terus takwa. Syarat yang kedua wali Allah adalah apa? Takwa. Takwa ki artinya apa? Takwa itu kita jalankan perintah, jauhi larangan. Perintah itu ada 2. Perintah yang wajib, perintah yang sunnah. Larangan juga ada 2. Larangan yang haram, larangan yang makruh. Maka wali Allah perhatikan 4 hal tadi. Kewajiban dia jalankan, yang sunnah juga dia jalankan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Nah sekarang coba lihat ada penjelasan di bawahnya. Secara bahasa wali berarti, secara bahasa wali berarti al-qarib, yaitu dekat. Sedangkan yang dimaksud wali Allah adalah orang beriman yang seakan-akan mereka dekat dengan Allah karena gemar melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Allah sendiri telah menafsirkan wali Allah dengan pengertian mereka adalah yang beriman dan bertakwa. Mereka beriman dalam hal-hal yang diimani dan mereka bertakwa dengan menjauhi maksiat terhadap Allah. Baik, lihat. Wali itu artinya dekat. Berarti kalau jadi wali Allah itu dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita butuh pertolongan apapun, nanti Allah akan tolong. Terbang. Wali tadi artinya apa? Dekat. Berarti kalau kita jadi wali Allah, kita akan dekat dengan Allah. Jadi wali Allah itu dekat sekali dengan Allah. Butuh pertolongan apapun Allah akan tolong kita. Berarti kalau kita itu jauh saking tuntunan, tidak beriman, tidak bertakwa, maka berarti kita akan jauh sekali dari pertolongan Allah. Berarti kalau kita punya beban yang berat, solusinya itu yang pertama, perbaiki diri. Jadi orang beriman dan bertakwa. Punya penyakit berat sekali, maka perbaiki diri. Sholatnya diperbaiki, ibadah-ibadahnya diperbaiki. Jangan malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari Allah, Allah akan sulit tolong. Malah kita dapat musibah dan kita akan selalu berat sekali karena jauh saking pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wali Allah itu keunggulannya dekat dengan Allah, mudah dapat pertolongan Allah.
Utang yang berat sekali. Utang berat apa mboten? Hah? Nyumbang juga berarti berat. Berat. Namun biar itu bisa diatasi gimana? Banyak-banyak mohon pada Allah, pertolongan Allah. Kita hadapi masalah dalam rumah juga. Ada istri hadapi suaminya itu wah sulit diatur, sulit dinasihati, ngelan terus. Wonten apa mboten Ibu? Maka solusinya perbaiki diri. Perbaiki iman, perbaiki takwa. Bisa jadi juga kita dapati pada anak-anak. Anaknya sulit diatur. Anak sekarang sulit diatur apa gampang diatur? Sulitnya apa? Ngeyelnya kenapa? Hah? Jaluk terus berarti ya. Pokoknya harus dituruti. Pingin apapun itu harus dituruti nih. Kalau pingin motor seperti itu pokoknya itu. Kalau enggak apa nangis-nangis, bukan nangis lagi. Ancam wong tua ini langsung loh ini. Kadang bukan ancam lagi, malah pingin gantung loh itu. Wadah itu kayak gitu. Gimana orang tua hadapi ini? Banyak mohon pada Allah, perbaiki iman, perbaiki takwa. Allah akan datangkan pertolongan. Mugi-mugi ini ibunya, bapaknya tambah baik, anaknya jadi anak yang soleh. Allahumma amin. Jadi orang tua perbaiki diri, pertolongan Allah akan datang. Makin dekat dengan Allah, makin cepat dapat pertolongan. Makin jauh dari Allah, pertolongan makin jauh dari kita. Seperti itu. Terus berikutnya lagi. Ibnu Taimiyah dari ayat di atas mengatakan, "Fa'auliya'ullahi humul mu'minun al-muttaqun." Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Wali Allah kesimpulannya orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang beriman dia disebut wali Allah. Siapa saja yang bertakwa dia disebut wali Allah. Terus wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, jika wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa, maka derajat wali berarti tergantung pada keimanan dan ketakwaan. Yang sempurna iman dan takwa tentu memiliki derajat wali yang lebih tinggi. Karenanya kita katakan bahwa manusia dilihat dari tingkatan kewalian itu berbeda-beda tergantung kualitas iman dan ketakwaan. Baik, kalau kita sebut wali Allah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Wali Allah itu bertingkat-tingkat derajatnya. Begitu pula dengan orang beriman juga bertingkat-tingkat. Ada yang imannya itu tinggi karena orangnya banyak ngaji, ibadahnya bagus. Ada yang imannya itu biasa-biasa. Ada imannya itu rendah, namun masih punya iman. Jadi, iman itu bertingkat-tingkat. Iman ini bisa bertambah kalau kita rutin lakukan ibadah. Namun kalau kita itu jauh saking ibadah, malah yang ada kerjakan maksiat, ini malah iman itu semakin berkurang, dan berkurang. Jadi iman itu bertambah kalau kita itu nambah ibadah. Iman itu jadi berkurang kalau kita jauh saking ibadah. Berarti kalau kita ingin baik, ibadahnya itu diperbaiki, makin mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini Ramadan. Jangan hanya mikir sholat wajib, tambah lagi dengan ibadah sunnah. Pagi-pagi seperti ini wonten sholat apa? Duha. Sebelum subuh wonten tahajud kalih witir. Ada puasa sunnah lagi, puasa Syawal 6 hari. Iya tak? Niki pun nyawon apa? Pun rampung? Hah? Paling ada yang baru mangkat iki sedina iki paling ya. Karena banyak nyumbang jagong ya tak? Syawalan jalan-jalan.
Simbah-simbah iki jalan-jalan mboten iki? Rekreasi? Wah, terus rekreasi ini apa Simbah? Neng alas. Ya Allah, terus yang jalan-jalan sinten? Anak-anak karo putune. Terus Simbah ora dijak. Ya Allah. Sakit tenan lho iki Simbah-simbah iki. Iki ngerti gesing apa ora ya iki? Hah? Pantai Gesing lho. Ya Allah, aduh. Kurang gaul ya Simbah-simbah. Mbok jalan-jalan. Tapi jalan-jalan juga ya tergantung ada duit apa ora. Wis saiki mikir nyombang, mikir jalan-jalan. Oh, tambah beban. Kita balik. Intinya kalau ingin jadi wali Allah yang terbaik itu kalau punya iman yang baik pula. Berarti jauh dari ibadah, sulit menjadi wali Allah terdepan. Maka para ulama selanjutnya bagi wali Allah itu ada dua macam. Coba lihat lagi dalam buletin. Perlu diketahui bahwa wali Allah ada dua macam. Satu, as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah terdepan. Dua, al-abrar ashabul yamin, wali Allah pertengahan. Nah lihat, wali itu ada dua. Yang pertama wali Allah terdepan. Yang kedua wali Allah pertengahan. Wali Allah terdepan as-sabiqun al-muqarrabun. Wali Allah yang pertengahan al-abrar ashabul yamin. Itu istilahnya. Ada yang terdepan, ada yang pertengahan. Pingin yang jadi paling depan apa tengah-tengah? Apa paling buri aja lah, belakang saja lah. Hah? Kalau kita dalam kebaikan itu milih yang depan apa yang belakang? Paling depan. Nggak milih, wah Ustadz saya belakang aja nggak apa-apa. Kalau kebaikan itu milih yang paling depan, bukan tengah-tengah, bukan yang paling belakang. Nah sekarang wali Allah terdepan itu seperti apa? Lihat, dibaca lagi. As-sabiqun al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah di samping melakukan yang wajib, serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Nah sekarang wali Allah terdepan, 4 hal dia lakukan. Ingat, ini wali Allah terdepan, Ji. 4 hal. Laksanakan yang wajib, laksanakan yang sunnah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Coba diulang. Laksanakan yang wajib, terus laksanakan yang sunnah, terus tinggalkan yang haram, terus tinggalkan yang makruh. Ulang lagi. Yang pertama, laksanakan yang wajib, laksanakan yang sunnah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Jadi yang wajib sunnah dikerjakan, haram kalian makruh ditinggalkan. Wajib, sholat wajib 5 waktu berarti tertib. Sunnah, sholat sunnah berarti juga dijaga tertib. Apa contoh sholat sunnah? Rawatib, tahajud, duha, sunnah. Puasa, puasa yang sunnah apa? Puasa Syawal tadi yang kulo sebut berapa hari? 6. Dahulukan nyaur dulu apa nyawal dulu? Nyaur. Walaupun nanti nggak sempat lakukan nyawal nggak masalah. Ini terutama ibu-ibu. Biasanya jenengan itu libur berapa hari? 6. Maka nyaur dulu 6 hari. Setelah itu lanjut lagi dengan nyawal. Kalau dapat nyaur dulu baru nyawal, dapat pahala setahun penuh berpuasa. Asalkan tadi utang puasanya lunas, nyaur dulu. Maka yang wajib dilakukan, yang sunnah dikerjakan,
Lalu yang haram itu ditinggalkan. Minum minuman keras, berjudi, selingkuh. Ya toh, haram betul? Haram. Bisa jadi makanan. Makanan apa yang haram? Bangkai. Bisa sapi kan jadi bangkai, bisa mati gitu saja, nggak disembelih bangkai. Apalagi darah. Darah biasanya jadi oseng-oseng loh itu. Apa disebut apa, Bu? Hah? Terus dikasih bumbu apa orang ini? Iya, enak. Wah, kalau dulu punya kebiasaan wajib ditinggalkan. Itu haram. Semut itu haram apa pembuatan semut? Boleh nggak buat oseng-oseng semut? Siapa tahu? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Termasuk di sini juga jual beli. Ada jual beli yang haram. Ya, kalau barang-barangnya itu haram nggak boleh diperjualbelikan. Muslim itu nggak boleh jual miras. Ya, Muslim itu nggak boleh jual minuman keras. Wah, Ustaz ini buatinnya ini banyak ini. Wah, nggak boleh. Ini masalahnya bukan untung-untung besar. Namun kalau itu langgar aturan Allah, ya masalah nggak berkah rizkinya. Paham ya? Jadi nggak boleh di warung Muslim itu jual miras. Walaupun ada yang pesan. Miras nggak boleh. Ada sekarang lagi bisnis baru, ada bisnis jual beli semut. Semut apa dia disebut itu? Angkrang ini. Iya itu ya. Itu semut kayak apa itu? Kalau semut itu jadi makanan yang haram, jual belinya nggak boleh. Jual belinya masalah. Ya, berarti upah yang diperoleh upah yang nggak berkah, nggak boleh diperjualbelikan. Soalnya di Gunung Kidul ini lagi marak ini. Saya nggak setuju jual beli semut macam-macam jenisnya nggak boleh. Paham ji? Ini bapak ini loh. Maka kalau jadi wali Allah tinggalkan yang haram. Juga sama juga makruh. Ya, makruh juga dia tinggalkan. Contoh kalau makruh, ini cuma satu waktu saja. Kalau ke masjid, bau mulut itu dihilangkan. Kata Nabi SAW, bagi yang ke masjid hilangkan bau mulut. Kalau masih ada bau bawang di situ, tinggalkan. Artinya mulutnya dibersihkan. Dia lakukan makruh. Bukan berarti nggak boleh makan bawang, boleh. Apa yang sejenis bawang lagi yang efeknya itu bau. Nah, kalau mau pergi sholat dihilangkan bau mulutnya karena ganggu orang. Bau kanan kiri, bau mulut dihindari. Makruh minimalnya hukumnya. Paham ya? Nah, maka wali Allah laksanakan yang wajib, laksanakan yang sunnah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Coba lihat lagi jenis wali Allah yang kedua, al-abrar. Al-abrar ashabul yamin adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Baik, lihat. Al-abrar ashabul yamin itu laksanakan yang wajib. Ini wali Allah tengah-tengah. Dia laksanakan yang wajib dan juga tinggalkan yang haram. Namun yang sunnah itu kurang, yang makruh masih dikerjakan. Ulang, berarti dia cuma lakukan dua. Dia laksanakan yang apa? Wajib, tinggalkan yang haram. Sedangkan yang dua lagi itu kurang, yaitu yang sunnah dia itu tinggalkan, yang makruh masih dikerjakan. Itu namanya wali Allah pertengahan. Paham ji? Berarti kalau ada yang sunnahnya malas masih jadi wali Allah, namun pertengahan. Kalau makruhnya masih dikerjakan juga jadi wali Allah pertengahan. Rokok ini makruh apa haram ya rokok? Bapak-bapak,
Rokok ki haram apa makruh ya? Tulisan di bungkus rokok ki apa? Saya nggak bahas rokok lintingan loh ini. Ya, ini bahas rokok ini. Nanti bantah lagi, wah saya pakai lintingan Ustaz, nggak ada bungkusannya. Ini ngelan tenan ini. Apa tulisan di bungkus rokok, Pak? Ada tulisannya tegas kok. Rokok membunuhmu. Ini kan ada suatu makanan atau apalah misalnya, jenengan beli, ditulis itu, ini kalau kamu makan bisa membunuhmu. Kira-kira mau makan nggak? Enggak. Namun kok yang rokok masih ya? Ngeyel apa? Nggak bisa baca? Hah? Apa orang ngerti iki R iki O K? Paling ora iso maca ya paling ya. Ya wis dimaklumi wae nih buta huruf paling gitu ya. Ya jelas. Makanya saya nggak mau bahas-bahas rokok. Ini ngomongnya ngeyelan kabeh kok. Ya, saya nggak bahas rokok lintingan pokoknya. Rokok murahan nggak saya bahas. Ya, pokoknya seperti itu hukumnya. Sekarang lompat ke kiat jaga amalan Ramadan. Kalau kita sudah jadi wali Allah, mungkin kita bisa pertahankan iman dan takwa. Namun biasanya imannya itu turun. Gimana biar jaga iman tadi? Jaga seperti sama ketika di bulan Ramadan. Maka kita kiat jaga amalan Ramadan itu seperti apa? Ada 3, dibaca. Kiat jaga amalan Ramadan. Pertama, perbanyak doa minta istiqomah. Seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, kalau tonton, ayo, ini doa biar imannya tetap terjaga. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ayo diulang sarangan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Terus lihat amalan yang kedua, kiat yang kedua. Kedua, kumpul dengan teman-teman yang salih yang mengantarkan pada kebaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Baik. Di bawahnya lagi karena berkumpul dalam ayat ini. Dalam ayat ini ada perintah untuk berteman dengan orang solih. Karena berkumpul dengan orang solih, hati akan menjadi tenang. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan menghilangkan hati. Baik, kita lihat. Yang kedua, kumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita kumpul dengan orang yang baik, akan ketularan ikut baik. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang rusak, akan ketularan juga ikut rusak. Bapak-bapak kumpul dengan orang-orang yang sering ke masjid, yang rajin ke masjid, wongnya rajin terus, akan terpengaruh. Namun kalau kumpul dengan orang yang cuma ngopi, tarik rokok, nganggur terus, cerita terus,
nggak ada gawean, itu saja kerjaannya. Masjid nggak kenal, kita akan ketularan juga jeleknya. Sama dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu temannya itu dengan orang-orang yang rajin ngaji, nggak senang ngerumpi, nggak senang rasani uang, maka akan ikut baik. Namun coba kalau sebaliknya, coba yang dibicarakan itu masalah dunia, yang dibicarakan itu masalah pakaian, yang dibicarakan itu masalah rambut, yang dibicarakan itu masalah lipstick, yang dibicarakan itu masalah make up. Make up kan macam-macam tuh ibu-ibu. Iya toh? Yang dibicarakan masalah tas, sepatu, dan lain-lain. Kira-kira ketularan nggak jeleknya di situ? Wah, nanti bawa sampai ke rumah. Mas, pokoknya saya mau beli jam ini. Mas, pokoknya saya mau beli tas ini. Mas, pokoknya saya mau beli sepatu ini. Mas, pokoknya saya mau beli apapun di dunia ini. Juga akan ketularan jeleknya. Betul apa betul ibu-ibu? Kalau senang ngumpul dengan orang yang rasani uang terus, kira-kira terpengaruh nggak? Ya, ikut mulutnya gini juga kan? Iya, jelas itu. Terus wah, terus bawa lagi ke rumah tadi omongannya. Ngomong lagi karo suami. Ya. Maka kalau ada yang sudah bicarakan jelek, orang nggak usah ngumpul-ngumpul bareng di situ. Kadang itu pas ngumpul-ngumpul di PAUD, TK, wah itu kerjaannya ngerumpi, wah. Betul nggak ibu-ibu? Itu senang banget itu. Kok iki koyo serius, wah itu lagi cerita tetangganya seko RT 1 tekan RT 10 dari A sampai Z itu cerita. Itu nggak berhenti seminggu diceritakan semuanya. Yang ini bar selingkuh, yang ini dituduh korupsi, yang ini dituduh ini lagi, yang ini dibicarakan ini lagi. Pokoknya ono lagi cerita. Lebih daripada berita-berita yang ada di TV. Ini harusnya jadi reporter loh ini yang tadi ibu-ibu itu. Biar bawa berita itu kemana-mana. Ya, maka mulut harus dijaga. Biar mulut bisa dijaga gimana? Kumpul dengan orang-orang yang baik. Maka amalan di bulan Ramadan gimana bisa dijaga? Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan itu paling mudah kita dapatkan kalau kita ngaji. Kalau bukan ngaji ya sudah, nggak akan dapat kebaikan. Dengan kumpul dengan orang-orang yang baik di majelis pengajian, kita akan ikut baik. Terus sekarang yang terakhir, yang ketiga. Beribadah yang ajak walau sedikit, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabu a'mali ila Allah Taala adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Taala adalah amalan yang kontinu walau jumlahnya sedikit. Aisyah setiap kali beramal, ia konsekuen untuk menjaga amalannya rutin. Baik, kita lihat ibadah yang penting itu ajak rutin. Walaupun jumlahnya sedikit. Minimal kita pertahankan yang wajib saja, sudah luar biasa. Kalau mau tambah yang sunnah, silakan tambah yang sunnah. Namun kalau kita jaga yang wajib saja, itu sudah dapat jaminan masuk surga. Cuma jaga yang apa? Wajib. Jaga sholat subuh, jaga sholat zuhur, ngasar, maghrib, ngisya, dijaga rutin. Ini sudah dapat jaminan mau masuk surga. Jadi kan gak usah pakai sunnah-sunnah lah. Cuma pentingkan yang wajib saja, itu sudah luar biasa sekali. Maka jaga itu terus ajak rutin. Kalau mau jaga yang sunnah, alhamdulillah. Tambah lagi dengan rawatib, tambah lagi dengan duha, tambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan puasa Syawal, tambah lagi dengan puasa Senin Kemis. Tambah. Itu sudah lebih bagus. Namun kalau berat, yang penting rutin walaupun jumlahnya apa? Sedikit. Biar ada keistiqomahan dalam kita itu beribadah. Mugi-mugi kita istiqomah, jaga ibadahnya itu ajak dan rutin juga melakukan yang wajib walaupun yang sunnah. Allahumma
Amin. Demikian, monggo jika ada pertanyaan kami sediakan waktu. Ayo monggo bertanya. 1, 2, 3. Ya, mic, open mic. Ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, masalah pangguran dosa itu apa istri harus sungkem dengan suami Ustaz? Itu saja yang saya tanyakan. Tidak wajib dan gak perlu diwajibkan. Cukup bersalaman saja itu dosanya jadi berguguran. Ya, jenengan dengan saya salaman, ada kesalahan yang mau sengaja tidak sengaja salaman saja, Allah gugurkan tadi dosa-dosanya. Saya beri salam juga, assalamualaikum, itu juga sudah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sudah luar biasa, tanpa sungkem seperti itu. Ya, cukup. Baik. Ada lagi, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, saya satu perdukuan jauh di masjid. Kedua, dekat di masjid lain bisa. Yang saya tanyakan sebaiknya Sholatnya di mana? Saya jalani di mana? Baik. Cari yang paling dekat, walaupun beda desa, walaupun beda padukuhan. Karena paling dekat itu berarti paling mudah bagi panjenengan untuk istiqomah. Walaupun mungkin nanti dapat omongan, gitu. Namun bilang aja, wah ini kan yang paling dekat, paling mudah, ya sudah. Selanjutnya kembali satu perdukuhan ada pengaus yang tidak pernah keluar dari masjidnya sendiri, lalu meninggalkan itu ikut jamaah lain, bisa ikut kemana-mana di mana saja berada satu pengajian. Satu lagi Pak Ustaz, satu jamaah lain bisa, apakah Pak Takbir ada lain tanggung jawabnya Pak Ustaz? Itu saja. Yang penting tanggung jawab takmir ini ngurus masjid. Dan dia ngurus wilayahnya saja, enggak di wilayah luarnya yang bukan tanggung jawabnya. Jadi adapun kalau ada yang mau ngaji itu boleh dimanapun, enggak mesti sak pedukuhan saja ngajinya. Boleh di desa yang lainnya, boleh di kecamatan yang lainnya, boleh di tempat yang lainnya. Kita tidak dibatasi. Maaf Ustaz, ini saya tanyakan karena saya ditanyai teman, saya belum bisa menjawab yang betul. Kalau sudah bertanya Pak Ustadz, saya akan beri jawaban orang yang punya saja. Pokoknya jawabnya seperti itu. Terus ibu-ibu dulu. Rika, bawa Pak. Hah? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan itu tentang sholat sunnah fajar, Pak. Tentang sholat fajar itu harus memakai surat-surat seperti surat Qobliyah subuh itu kan membaca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Terus lalu sholat fajar dan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu pakai surat-surat enggak? Itu aja yang saya Baik. Kalau yang sholat sunnah yang ada surat tertentu, setahu saya cuma sholat qobliyah subuh tadi, yaitu rakaat pertama bar al-fatihah baca al-kafirun, rakaat kedua bar al-fatihah baca al-ikhlas. Dan sholat qobliyah subuh itu sama istilahnya dengan sholat sunnah fajar.
subuhnya sudah masuk, yaitu azan subuh sudah masuk, baru kemudian lakukan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, bukan sebelum azan subuh. Pun? Berarti itu pakai surat itu ya? Nggih, pakai al-kafirun kalian al-ikhlas. Ya udah kita catat. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malih Bapak tadi. Nggih, Purwosari ya. Ibu-ibu lainnya ada? Apa wis ngantuk ibu-ibu? Oh, apa arak nyumbang paling ini? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan Ustaz tentang yaitu wali. Kebanyakan kita ini orang-orang awam yang dimaksud wali itu adalah wali-wali yang sekarang yang kita istimewakan itu. Lalu padahal kita sendiri bisa jadi wali. Bagaimana cara menjelaskannya? Baik. Cara menjelaskannya bahwa buletin tadi bawakan surat Yunus 6263. Wali Allah pengertiannya seperti itu. Wali itu nggak mesti punya ilmu sakti seperti di TV-TV, iso terbang, bisa menghilang, niki sungai, jalan di atas air, ya bukan. Seperti itu cuma buat-buatan saja. Bukan menunjukkan wali Allah. Bisa jadi dia punya ilmu sihir. Wali Allah cuma disyaratkan beriman dan bertakwa. Itu saja. Dan semua orang yang berpunya iman dan punya takwa tadi masuk wali Allah dan punya tingkatan-tingkatan dari sisi kewalian tersebut. Itu nggih. Baik. Ada lagi. Ibu-ibu wonten? Sana belakang. Rika. Ada 2 lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin tanya. Tadi Pak Ustaz bilang kalau jualan bangke itu haram, tapi bukan bangke yang dijual, tapi anjing. Harganya bagaimana? Anjing kalau dibunuh juga sama jadi bangkai, haram. Anjingnya dijual juga sama. Walaupun orang yang jual ini bukan makan anjing, dia jual pada orang lain. Uang yang diperoleh juga uang yang haram. Jual beli anjing uangnya haram. Pun, baik, di belakang lagi, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Tanya Pak Ustaz. Itu mau tanya masalah bayar zakat. Nggih. Kalau orang yang tidak berpuasa itu dikenakan bayar fidyah. Apakah itu masih dikenakan bayar zakat? Masih fidyah sendiri, zakat sendiri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat ketentuannya kalau fitrah ya 2,5 kilo, fidyah ada ketentuannya sendiri. Fidyah itu bagi tiang sepuh yang nggak kuat lagi puasa dan dia dapati puasa fisiknya nggak kuat, maka kewajibannya bayar fidyah. Kalau zakat ini kaitannya dengan punya kelebihan makanan atau tidak. Kalau punya kelebihan makanan pokok pada malam Idul Fitri, maka ada fitrah di situ yang dikeluarkan. Dan itu apakah bisa dibayarkan sekaligus 1 bulan atau apakah setiap hari Pak Ustaz? Boleh setiap hari untuk fidyah tadi, boleh 1 bulan langsung dibayar terakhir. Ya, yang paling bagus bayarnya terakhir, bukan bayar di awal bulan untuk fidyah.
namun dibayar terakhir. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pon cukup? Ya, saya juga mau jagung ini. Terus disiap amplop ini, guys. Mugi-mugi manfaat ya. Kita ketemu lagi nanti Ahad Pon, namun bukan Ahad Pon yang besok ini, bukan. Nanti setelah ini lagi, nanti gilirannya Purwosari saja karena di sini sudah, nanti giliran Purwosari, nanti tinggal diatur tempatnya di mana. Jadi Ahad Pon berikutnya nanti tentang Purwosari. Panggang juga diundang hadir, biar ngerti Purwosari itu indahnya bagaimana. Ya, mengerti jalan-jalan. Orang tahu liburan kok. Libur ngerti ngarip negar. Biar ngerti di sana itu gimana Purwosari. Ya. Nanti tinggal diatur kalian PCM Purwosari untuk berikutnya. Ya, kita tutup kalian doa. Mungkin doa ini bermanfaat bagi kita sekalian dan bawa kebaikan yang banyak bagi yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan jadikanlah kami hamba-hamba yang mudah melakukan amalan-amalan yang menuju surga. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan jauhkanlah kami dari amalan-amalan yang dapat mengantarkan kami kepada neraka. Ya Allah, jadikanlah setiap amalan kami amalan yang baik, ditutup dengan amal soleh, dan bekalilah kami dengan husnul khotimah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang baik setelah bulan Ramadan. Jadikanlah kami sebagai suami-suami yang benar-benar tanggung jawab, suami yang bisa mencari rezeki dengan halal untuk menghidupi keluarga, suami yang dapat mendidik istri dan anak-anak kami dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami istri yang taat kepada suami, istri yang mau manut kepada suami, istri yang mau menjalani kewajiban di rumah dengan baik, istri yang mau memperhatikan dan mendidik anak-anak dengan ikhlas, dengan sabar, dan jadikanlah anak-anak kami juga anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang qurrata a'yun, jadi penyejuk mata bagi kami semuanya. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah Panggang Purwosari negeri yang berkah, penuh rizki yang melimpah. Jadikanlah hasil pertanian yang subur, yang membawakan berkah bagi masyarakat, dan juga turunkanlah hujan dengan hujan yang penuh berkah, dan juga jadikanlah ternak-ternak kami yang membawa hasil yang baik bagi keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.